Halo sahabat migran yang budiman, kumaha daramang kasadayana wilujeng wayah kieu, apa kabar? Sudah gajian apa belum? Ngocoblak deui pemirsa. Pada kesempatan ini, saya akan membacakan berita viral. Bagaikan Spider-Man, seorang pekerja migran Indonesia Singapura kabur jam 2 malam lewat balkon apartemen, manjat turun ke bawah dari lantai 15 dikarenakan majikannya karena titik. Nah, untuk kelanjutan berita pemirsa, seperti biasa kita ke TU, yaitu topik utama. Salam buruh migran Indonesia. Jadi pemirsa, ini beritanya datang dari Singapura dan ini ceritanya keren banget ya. Jadi kita kayak nonton film, tetapi ini adalah perjuangan PMI yang meloloskan diri dari rumah singa ya, macan begitu. Jadi pemirsa begini ya. Mbaknya namanya Mbak Sulis ya, nekat turuni balkon 15 lantai. Aduh, kebayang nggak pemirsa? Kita aja dari lantai 15 turun ke bawah kayak apa ya lihatnya, aduh jauh banget. Nah, jadi bagaikan seorang Spider-Man, Sulis Setiawati memanjat turun dari balkon apartemen lantai 15 di Singapura untuk meloloskan diri dari kekejaman majikan ya pemirsa. Jadi si majikannya itu galak begitu ya. The Straits Times mewartakan Senin 28/9/2020 PMI berusia 24 tahun, masih muda, aduh tuaan saya ini, itu nekat mengambil resiko tinggi setelah disiksa selama 4 bulan oleh Nur Audadi Yusof, ini nama majikannya ya pemirsa, dari kurun waktu Januari hingga April 2018. Wah, majikan kejam berusia 31 tahun itu menurut persidangan. Jadi mungkin sidangnya baru beres ya ini, makanya baru diberitakan sekarang begitu. Majikan kejam berusia 31 tahun itu menurut persidangan kerap menyiksa secara fisik Mbak Sulis di apartemennya yang berada di distrik Yisun. Nah, ini tempat majikannya ya. Peristiwa pertama yang menyulut kemarahan si mbaknya ini adalah ketika asisten rumah tangganya itu, si mbaknya itu lupa mengoleskan minyak di perut anaknya yang mengakibatkan si anak menangis. Karena sangat marah, si majikannya ini meludahi dan menampar 2 kali wajah Mbak Sulis ya, PMI ya pemirsa, pekerja migran Indonesia dari kita, ditampar 2 kali dan diludahi seperti itu. Waduh, ini bener-bener yang sempat membuatnya mengajukan pengunduran diri, jadi mau keluar mungkin ya begitu. Nah, si majikan menolak dan berjanji tidak akan menganiayanya lagi ya, setelah diancam sama si mbaknya itu akan keluar begitu ya, akan mundurin diri. Jadi PMI dari Jawa Timur itu memilih bertahan karena dia memerlukan gaji sebesar 580 dolar Singapura, setara dengan 6.300.000 ya begitu pemirsa per bulan, untuk menghidupi anaknya di Indonesia. Jadi kita langsung, namun si majikan ini mengingkari janjinya. Hanya berselang 10 hari dia mendapati pembantunya itu mengunggah foto anak si majikan di Facebook. Tidak terima, pelaku mendamprat wajah dan tangan korban dengan ponsel dan kemudian melempar handphone si mbaknya ini. Akibatnya wajah si mbaknya itu berdarah-darah begitu ya pemirsa. Setelah kejadian itu, si majikan bertindak semakin marah begitu dengan menyita handphone si mbaknya ini dan menyiksanya setiap hari tanpa henti. Bayangkan pemirsa, udah dikasihani ya pertama-tamanya itu. Waduh, jadi pada tanggal 29 April lalu Sulis berhasil
menemukan handphonenya dan segera menghubungi agennya untuk meminta ditransfer ke majikan lain. Jadi dia minta ke agennya untuk pindah majikan lah, begitu intinya pemirsa. Ini di sini tulisannya ditransfer ke majikan lain, ini gaul ya tulisannya. Tapi intinya dia meminta ke agennya bahwa saya udah nggak kuat di majikan ini, saya pengen pindah majikan lah, begitu ya. Kalau di Taiwan juga seperti itu kan pemirsa. Pelaku mengetahui dan mengambil sisir. Jadi ketahuan ya si Mbak PMI-nya ini udah nelpon gitu ya ke agensi dan minta pindah majikan. Nah, jadi langsung si majikan itu mengetahui dan mengambil sisir, menyodok dengan paksa dahi Sulis, menyebabkan memar. Astagfirullahaladzim. Jadi kekejaman si majikan yang sehari-hari bekerja di perusahaan telekomunikasi Singtel ini semakin menjadi-jadi. Dia terus menampar, menjambak rambut, menendang kepala dan memukul kepala, korban dengan sapu dan payung. Aduh, mudah-mudahan tidak kuning dolar saya ini, banyak kekerasan. Begitu pemirsa. Dia juga menyebut Sulis sebagai seorang pelacur, menuduhnya telah menggoda suaminya. Keterlaluan ya. Pada dini hari pukul 2 ya 02.00, Sulis si mbaknya ini nekat dan berani menuruni balkon apartemennya dari lantai 15, lantai demi lantai. Jadi dari lantai 15 lantai demi lantai gitu ya, hingga mencapai lantai dasar. Dia bergegas melaporkan majikannya itu ke polisi sebelum menuju ke rumah sakit untuk berobat. Jadi udah parah ya lukanya pemirsa. Bayangkan aja tiap hari digituin sama majikan. Aduh. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Singapura melalui Minister Konsuler Fungsi Protokol dan Konsuler Irfan Bukhari menyampaikan kepada kompas.com Selasa pagi 29.09.2020, saat ini Sulis sudah sehat dan masih berada di negeri singa. Jadi ini harus kasusnya jadi di persidangan begitu ya pemirsa. Si majikan mengaku bersalah dan akan divonis 18 November mendatang dengan ancaman hukuman penjara maksimum 3 tahun dan denda maksimum $7.500 Singapura, setara dengan 8,1 juta. Apa ini? Hah? Aduh, saya nggak mengerti ya. 8,1 juta di sini pemirsa tulisannya. Juta apa ratus juta apa gimana? Masa cuma segitu ya? 8,1 juta. Coba. Cuma gitu doang. Udah. Kalian kebayang nggak pemirsa? Saat si mbaknya ini dalam keadaan ini tubuhnya luka ya, karena setiap hari sama majikannya osok dikepretan, osok disiksa begitu ya, sehingga si mbaknya ini udah nggak kuat, nggak tahan, dan nekat turun dari lantai 15 satu demi satu ke balkon. Tahu balkon itu apa ya pemirsa? Balkon itu kayaknya ini nih yang di apartemen ada tempat jemuran gitu ya. Nah dari situ mungkin turun ke bawah. Bisa kebayang nggak pemirsa? 15 lantai, wow. Hah, bayangkan. Di sini aja dituliskan katanya bagaikan Spiderman. Tapi saya salut sekali sama si mbaknya. Bisa kabur, bisa lolos ya. Karena HP-nya pun ya disita sama majikan. Coba bayangkan dalam hal seperti ini, kalian kalau dalam posisi si mbaknya ini, apa yang akan kalian lakukan pemirsa? Jadi tidak ada jalan lain. Jadi si mbaknya ini kabur dari atas ke bawah satu demi satu sampai lantai bawah. Bayangkan dalam keadaan ini badannya udah udah luka ya seperti itu. Dan satu hal lagi tadi ya yang paling penting banget pemirsa, tadi dalam berita ini, pertama di pertengahan itu tadi kita mendengarkan ya
bahwa si mbaknya pernah mengunggah foto anaknya ke media sosial ya. Nah, ini kita ambil ya, kita ambil pelajaran pemirsa ya. Kalau majikan kita itu ndak suka, ndak seneng mereka diambil fotonya atau keluarga mereka diambil fotonya terus kita share ke media sosial, tolong ya pemirsa, ini buat pembelajaran, jangan sekali-sekali mengambil foto mereka dan men-share ke media sosial ya, jangan ya, karena nanti akan berujung nanti kita tidak tahu ya, kalau majikan nanti ngelaporin kita, nanti kita disidang atau kita nanti dipecat ujungnya. Wah, itu kan bahaya banget ya. Ya, ini ada pelajarannya di sini pemirsa. Tadi si mbaknya pernah sempat satu kali mengupload video anaknya ke Facebook begitu. Nah, itu pun yang membuat si majikan ini tambah marah ya, seperti itu ya pemirsa. Emang dasarnya udah majikannya jahat, ditambah kayak gitu ya, ada membuat kesalahan, jadi majikannya tambah begitu ya. Jadi buat kawan-kawan semuanya ini dijadikan pelajaran, jangan sekali-kali melakukan seperti ini ya, melanggar, meng-up foto-foto anak majikan ataupun orang tuanya, mbah ya, yang jaga mbah-mbah biasanya seperti itu, kecuali majikannya care ya, begitu ya, maksudnya terserahlah kamu mau ngambil foto anak saya, mau ngambil foto saya, misalkan mau kamu up atau gimana, itu terserah kamu, no problem ya, itu tidak apa-apa ya, tidak akan jadi masalah pemirsa. Nah, jadi buat semuanya, mudah-mudahan si mbaknya ini juga sekarang udah sembuh ya, mudah-mudahan beliau mendapatkan hak-haknya semuanya. Dan buat kawan-kawan juga, jikalau punya masalah jangan dipendam, jangan didiamkan sampai berlarut-larut ya, seperti itu. Cepatlah melapor ke KJRI masing-masing ya, ke konsulat negara penempatan masing-masing, cepat melapor agar mendapatkan perlindungan ya, begitu. Kalau berlarut-larut nanti majikan semakin semena-mena, nanti kesananya aduh tambah berabe, dan kita pun tidak menginginkan hal-hal yang seperti ini ya pemirsa. Buat semuanya, doakan terus sahabat-sahabat kita yang sedang sakit, yang punya masalah, mudah-mudahan sama Tuhan dikasih jalan yang terbaik dan disembuhkan kembali. Dan buat kawan-kawan yang dari Indonesia ini, banyak sekali yang DM ke saya, Mbak 40 tahun bisa nggak kerja ke Hong Kong? Mbak, saya udah 45 tahun bisa nggak kerja ke Hong Kong? Saya hanya bisa mendoakan saja ya, karena sekarang ini lagi susah seperti ini ya pemirsa. Coba aja, dicoba datang ke PT, tapi jangan sekarang, tunggu nanti tahun 2021 ya, nanti insya Allah digratiskan berangkat ke sini, ke Hong Kong ya, tidak ada potongan biaya. Dan saya doakan mudah-mudahan semuanya bisa terlaksana yang mau bekerja ke luar negeri seperti itu. Sehat selalu buat semuanya. Dan buat para pekerja migran Indonesia yang masih bekerja di luar negeri, semangat terus kumpulin uang untuk menata masa depan kita nanti di Indonesia. Mudah-mudahan kita pulang bawakan hasil menjadi lebih sukses lagi. Salam buruh migran Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, panas nih ngomong-ngomong pemirsa, di sini panas banget.